teman-teman, ketemu lagi di mata kuliah aplikasi pemahaman individu non-tes. Ya, semoga tidak bosan ya kita belajar bersama. Melanjutkan materi kemarin. Kemarin kita sudah mengenal tentang konsep dasar dari skala psikologis dan perbedaan antara skala dan angket. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang bagaimana cara menyusun skala psikologis. Kemarin sudah pernah ada yang menanyakan, Bu, langkah-langkah penyusunan skala psikologis seperti apa? Nah, hari ini akan kita bahas lebih lanjut tentang langkah penyusunan skala psikologis. Ya, kita akan belajar tentang langkah penyusunan skala psikologis. Ada berapa langkah, Bu? Banyak sekali ya langkahnya ya. Kita pelajari satu persatu. Nah, ini adalah gambaran umum tentang langkah yang akan kita lalui nantinya. Yang pertama, ketika mau menyusun skala psikologis, kita perlu menentukan konstruk psikologis. Apa itu konstruk psikologis? Minggu lalu sudah Bu Fariha sebutkan bahwa konstruk psikologis adalah hal-hal yang berkaitan dengan ranah afeksi, ya. Ranah afeksi. Afeksi itu apa? Buka lagi materi minggu lalu. Oke? Setelah ketemu konstruk psikologisnya, apa yang harus dilakukan? Ya, kita perlu mencari teori yang akan dijadikan dasar sebagai pondasi penyusunan blueprint yang nantinya akan dijadikan dasar pengembangan butir item. Nah, dari teori itu apa saja yang perlu kita cari? Yang pertama tentang definisi, kemudian ciri-ciri dan juga aspek. Selanjutnya, apakah berakhir di situ saja? Tidak, kita masih harus melanjutkan langkah berikutnya ya. Setelah teori diperoleh, maka kita bisa merumuskan definisi operasionalnya. Kemudian, setelah definisi operasionalnya ada, akan kita susun yang namanya blueprint atau kisi-kisi skala. Jadi yang punya kisi-kisi nggak hanya daging saja ya, nggak ada hanya daging kisi saja, tapi skala juga punya kisi-kisi. Nah, selanjutnya setelah ada blueprintnya, blueprint itu apa, Bu? Cetakan biru, Bu. Nah, nanti kita bahas di pertemuan, insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang blueprint. Setelah blueprint kita akan menyusun butir item. Minggu depan kita akan masih membahas tentang teorinya. Kita akan menyusun butir item. Nah, kalau butir item sudah tersusun, apakah sudah selesai, Bu? No. Masih ada langkah berikutnya, yaitu perlu diuji cobakan. Ya, seperti halnya memasak, sebelum masakan kita sajikan kepada orang lain, kita perlu mencicipinya. Maka sebelum skala itu digunakan untuk penelitian, kita juga perlu menguji cobakannya. Layak atau tidak sih skala itu digunakan untuk penelitian? Oke, setelah uji coba, apa yang harus dilakukan, Bu? Ya, selanjutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Jadi, dari data uji coba skala itu, kita akan menghitung berapa nilai validitas dan reliabilitasnya. Ya, sudah selesai, Bu. Nah, dari uji validitas dan reliabilitas itu, kita akan tahu item mana yang valid dan item mana yang reliable. Ketika sebuah item itu tidak valid dan tidak reliable, ada dua kemungkinan. Kita membuang butir item itu atau kita melakukan rekonstruksi item. Bedanya apa, Bu? Begini, kalau kita membuang berarti dalam satu aspek atau satu indikator itu sudah ada butir item yang mewakili. Tapi kalau kita rekonstruksi item, misal ada 4 indikator, nanti kita akan menyebutkan ada aspek dan indikator. Aspek atau indikator itu tidak ada butir item yang mewakili, semuanya gugur, semuanya tidak layak, semuanya dibuang, maka diperlukan yang namanya rekonstruksi item atau menyusun ulang itemnya ya. Kudu mau kok salah butir itemnya, kenapa? Apakah kalimatnya terlalu panjang atau seperti apa? Kemudian disusun butir itemnya lagi, uji cobakan skalanya lagi, uji validitas lagi. Kalau masih banyak yang gugur, rekonstruksi item lagi sampai skala itu siap digunakan untuk
penelitian. Waduh Bu, panjang banget langkahnya. Ya, itu untuk mendapatkan skala psikologis yang bagus. Ibaratnya kita membuat sebuah jaring, teman-teman. Ada yang pernah membuat jaring? Kalau belum pernah, nanti silahkan kalian observasi ya, boleh ke daerah pesisir. Coba tanyakan sama bapak atau ibu-ibu yang membuat jaring di sana. Apakah jaring yang digunakan untuk menangkap cumi-cumi itu sama dengan jaring yang digunakan untuk menangkap udang? Jawabannya akan berbeda, gitu ya. Lalu bagaimana ketika terjadi kesalahan jaring? Maka jaring itu akan disusun ulang, diudari itu apa ya? Diuraikan lagi simpul-simpulnya, ikatan-ikatannya, kemudian dirajut lagi. Itu dalam penyusunan jaring. Demikian halnya dengan instrumen. Saya sering mengibaratkan bahwa instrumen itu adalah sebuah jaring. Ketika kalian salah menggunakan jaring, maka ikan yang kalian tangkap, jenis ikan yang kalian tangkap tidak akan sesuai dengan harapan kalian. Misal kalian mengharapkan, wah malam ini saya ingin makan cumi-cumi, maka saya pergi ke laut, kemudian saya akan menjaring cumi-cumi dengan sebuah jaring. Tapi kalian tidak mengecek apakah jaringnya itu benar jaring yang digunakan untuk menangkap cumi-cumi atau digunakan untuk menangkap udang, gitu ya. Jadi harus dipastikan alat yang kita gunakan itu sesuai. Demikian halnya dengan penyusunan skala psikologis. Kita mau mengungkap konstruk psikologis apa sih? Sudah sesuai atau tidak alat itu dengan konstruk psikologis yang akan kita ukur? Begitu. Nah, Bu, ribet banget kalau ada rekonstruksi item. Ya, ini ada hal lain ya. Ketika butir item kalian banyak yang valid atau banyak yang reliable, maka langkahnya seperti ini. Sama, kita harus tetap menentukan konstruk psikologis, cari teorinya yang mendasari, kemudian tentukan definisi operasionalnya, susun blueprint, lalu susun butir item, uji cobakan skala itu. Habis diuji coba, tetap diuji validitasnya. Kalau banyak yang valid dan reliable, maka langkahnya langsung skala psikologisnya siap untuk digunakan. Demikian ya teman-teman. Nah, nanti kalau ada diskusi, ada pertanyaan, akan kita bahas selanjutnya. Nah, langkah pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menentukan konstruk psikologis. Ya, silahkan diperhatikan, mari kita ikuti alurnya. Ingat, apa itu konstruk psikologis? Konstruk psikologis adalah hal-hal yang berkaitan dengan ranah afeksi. Contohnya apa saja? Silahkan buka materi minggu sebelumnya. Nah, menentukan konstruk psikologis, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukannya, Bu? Oke, mari kita simak perjalanan Danbo dalam menyusun skala psikologis. Semoga teman-teman bisa memahami ya dan mencoba membayangkan ilustrasinya seperti apa. Nah, suatu hari Danbo mengamati temannya. Ketika dia bermain, tiba-tiba temannya itu membuang bola tanpa alasan. Danbo bertanya, "Kenapa kamu buang bolamu?" "Entahlah." Ya, si teman Danbo menjawab seperti itu. Danbo yang mana, Bu? Dua-duanya Danbo? Terserah, silahkan kalian pilih ya. Oke, suatu ketika Danbo melihat temannya hanya melamun melihat ke langit. Ketika ditanya, dia hanya menghela nafas panjang. Nah, di kesempatan yang lain, teman Danbo itu terlihat jalan sendirian, menatap ke bawah tanpa adanya semangat. Tidak bersemangat sama sekali. Ki ngopo to janjane bocah iki? Nah, yang bikin aneh lagi, temannya itu menjerit sekeras-kerasnya, menangis sejadi-jadinya. Ketika ditanya lagi, "Kamu kenapa? Ada apa kok teriak-teriak seperti itu?" Dia tidak bisa menjawab.
Di sela-sela Danbo pun bertanya banyak hal kepada temannya, ada apa sih sebenarnya? Kemudian, kamu kok sering bangunnya kesiangan kalau diajak janjian? Kamu kok sekarang sering murung? Tapi temannya tidak tahu, menjawab dengan banyak alasan tapi tidak tahu, tidak fokus kemana. Kemudian seringkali Danbo itu ngajak bicara temannya, tapi temannya itu keluar tema, jadi kayak nggak nyambung, tuh lalit gitu. Oke. Nah, apa yang dilakukan Danbo? Berarti dia sudah mengamati perilaku temannya, kemudian dia memperoleh beberapa hal. Yang pertama, temannya itu sering membuang barang pribadinya tanpa alasan yang jelas. Tidak memperhatikan penampilan, kucel banget. Nah, dia pun jarang mandi. Ketika ada janjian, bangunnya sering kesiangan. Tidak hanya janjian berarti ya. Kemudian sering melamun dan temannya itu terlalu banyak tidur. Itu dari hasil pengamatan Danbo. Kemudian dari hasil wawancaranya, hasil pembicaraan dengan temannya itu, kok kamu jadi seperti itu sih, kenapa, ada masalah apa gitu kan. Dia merasa tidak punya teman loh, padahal Danbo itu temannya loh ya. Kemudian kalau misalnya mau pergi keluar rumah itu sering tidak boleh, cuma disuruh di rumah aja. Makanya kalau misal pas keluar dia kadang seperti tidak boleh punya tujuan. Kemudian ketika marah-marah dia itu nggak tahu alasannya apa. Nah, tadi yang sudah disebutkan, dia juga bercerita bahwa teman si Danbo itu sering out of topic ketika diajak berbicara. Kemudian terjadilah sebuah pergolakan batin pada diri Danbo. Sebenarnya apa yang terjadi padanya? Apa koncoku kuwi gak bahagia yo? Apa dia itu merasa tertekan ya? Apakah dia tidak bahagia? Danbo bingung. Harus kuteliti lebih lanjut anak ini. Ada masalah apa dengannya? Oke, kemudian setelah melakukan pertapaan, persemedian, pencarian dalam Mbah Google, kemudian puasa 7 hari 7 malam, gak makan sama sekali, dan akhirnya Danbo mengurus, tinggal kepalanya saja yang besar. Kepalanya besar kenapa Bu? Kepalanya besar gara-gara mikirin permasalahan temannya itu apa sih. Oke, setelah dia melakukan pendalaman, akhirnya si Danbo itu memutuskan bahwa wah koncoku iki ketoke bermasalah iki. Cah iki harus tak ungkap konstruk psikologisnya. Maka dia memutuskan bahwa konstruk psikologis yang akan diungkap adalah tentang kebahagiaan seseorang. Danbo akan mengukur, melihat apakah temannya itu bahagia atau tidak. Oke? Temu ya, sekarang konstruk psikologis yang akan diungkap adalah kebahagiaan. Nah, tapi tidak hanya sekedar berhenti pada penemuan konstruk psikologis. Dia menyadari bahwa konstruk psikologis saja tidak cukup. Aku butuh pondasi untuk membuat sebuah instrumen. Maka aku tidak boleh berhenti sampai di sini. Aku harus mencari literatur terkait dengan kebahagiaan. Ya, terkait dengan kebahagiaan. Nah, apa saja yang akan aku cari? Nanti aku akan mencari tentang definisinya, ciri-ciri dan juga aspeknya. Tapi aku nggak bisa melakukannya sendirian. Superman, tolong lanjutkan perjuanganku. Aku tidak bisa terbang. Lah iku sayapmu mau nggo apa Danbo? Ini hanya kamuflase buat keren-kerenan saja, Bu. Superman yang baik hati, maka dia akan membantu Danbo. Tenang Danbo, akan kulanjutkan perjuanganmu untuk barat dan mencari kitab suci untuk kajian literatur tentang konstruk kebahagiaan. Maka yang terbang adalah Superman, dia yang akan mencari konstruk kebahagiaan. Ya, ingat teman-teman, apa yang ingin Danbo ungkap? Konstruk psikologis apa yang akan Danbo ungkap? Ini akan kita pelajari sampai di akhir nanti. Ya, konstruk psikologis yang akan diungkap adalah tentang kebahagiaan, happiness, happiness. Lalu bagaimana kisah selanjutnya?